Tonton video ini sampai tuntas, jangan di-skip. Saya tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pada prakteknya tutorial yang saya bagikan ini sukses 100%. Jadi jangan di-skip videonya, biar paham dan tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Selamat menonton ya. Halo, assalamualaikum sob. Balik lagi di channel ini bersama saya Asri dari panduanhp.com. Pastinya sobat sudah tahu ya bahwa Realme UI sudah hadir di Realme, dan pastinya Realme 5 Pro juga sudah kebahagiaan user interface terbaru dari Realme tersebut. Nah, bagi sobat yang suka ngoprek, tentunya ingin juga mengoprek Realme UI sobat. Nah, tepat pada video kali ini saya akan membagikan video tentang cara pasang TWRP Orempox yang baik dan benar tanpa terjadi kendala seperti boot destroyed ataupun tanpa terjadi boot loop ketika sudah memasang TWRP di Realme UI ya. Nah, smartphone yang saya praktekkan di sini yaitu Realme 5 Pro. Oke, seperti biasa, sebelum sobat mempraktekkannya, ada beberapa bahan dan syarat yang harus dan wajib kalian penuhi. Di antaranya yaitu, pertama, smartphone Realme sobat itu sudah dalam keadaan unlock bootloader. Nah, jikalau belum di unlock bootloader, maka skip saja dulu video ini, karena untuk memasang TWRP itu wajib unlock bootloader. Nah, selanjutnya di syarat yang kedua yaitu pasang kartu SD di smartphone sobat. Ini wajib juga karena file tools dari TWRP Orempox tersebut otomatis tercopy ke kartu SD setelah menginstal TWRP Orempox berformat zip. Oke, di syarat yang ketiga yaitu gunakan PC ataupun laptop yang berbasiskan Windows 10 ataupun Windows 8. Nah, jangan menggunakan Windows 7 ya, karena saya juga sudah mempraktekkan di Windows 7 dan alhasil itu terjadi boot destroyed. Oke, di syarat yang keempat yaitu aktifkan USB debugging. Nah, untuk caranya nanti kita bahas di langkah-langkahnya ya. Terus di syarat yang terakhir yaitu mendownload bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada beberapa file, di antaranya yaitu yang pertama di sini yaitu file Mi PC Suite. Nah, ini merupakan driver agar smartphone sobat terdeteksi saat dicolokkan ke komputer. Jadi install saja file ini tidak jadi masalah. Jadi download saja dan install. Terus file yang kedua yaitu file TWRP-nya itu sendiri. Sini saya menggunakan TWRP Orempox versi official yaitu versi R10.1 versi beta, ataupun bisa menggunakan versi yang lebih terbaru. Terus file yang ketiga yaitu download file platform tools atau ADB driver. Nah, file yang terakhir yaitu download juga file FB Meta. Nah, ke semua file ini bisa sobat download melalui link deskripsi video di bawah. Jadi pastikan file yang saya sebutkan semuanya ini kalian download dan tidak ada yang tertinggal. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya sob untuk memberi support kepada kami. Dan jangan lupa tekan tombol bell biar tidak ketinggalan notifikasi setiap ada konten terbaru di channel ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya ya. Di langkah yang pertama yaitu aktifkan dulu USB debugging. Nah, untuk mengaktifkannya kita harus masuk di pengaturan, masuk di tentang ponsel, terus klik versi sini ya, versi. Lalu di sini versi lagi bagian atas kita klik 7 kali sampai muncul Anda kini di mode pengembang, seperti ini tulisannya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi masuk di pengaturan tambahan, terus opsi developer, lalu kita cari debugging USB. Nah, di sini kita tinggal swipe. Oke. Nah, kini sudah aktif ya. Selanjutnya kalian ambil kabel data lalu copy file TWRP yang tadi yaitu TWRP Orempox. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Saya mengkopinya tadi ke kartu SD. Sini, makin jelas ya. Setelah itu, kita langsung saja matikan ponselnya. Dalam hal ini kita masuk di mode fastboot. Kita tekan tombol volume bawah bersamaan dengan tombol power untuk masuk di mode fastboot.
Selanjutnya kita ambil kabel data lalu kita colokkan ke komputer ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke komputer. Selanjutnya kita install saja ini ya, Mi Setup atau Mi PC Suite. Nah, di sini saya tidak perlu menginstalnya lagi karena saya sudah menginstal. Ini merupakan driver. Ini saya sudah menginstal ya di sini. Terus itu kita ekstrak ini platform tools, ekstrak di sini. Ini sudah ada folder baru ya. Nah, selanjutnya kita buka juga ini. Seperti biasa kita ekstrak file recovery-nya saja. Sini kita tinggal geser. Ini sudah ada 2 file ya, recovery dengan FB Meta. Nah, kedua file ini recovery dengan FB Meta kita copy lalu kita paste di platform tools. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka CMD-nya ya. Pada address bar kita ketik CMD. Sini sudah terbuka. Selanjutnya kita ketik dulu perintah passboot device. Sini sudah ada kombinasi huruf dan angka. Drivernya sudah sukses terinstall ya. Selanjutnya kita langsung saja memasang TWRP-nya. Sini kita ketik perintah. Oke, perintahnya seperti ini, passboot plus recovery.img. Nah, di sini 2 kali mengetik recovery karena recovery yang dimaksud kedua di sini yaitu recovery nama filenya. Di sini nama filenya yaitu recovery.img. Lalu kita tekan enter saja. Nah, jika muncul pesan seperti ini, itu artinya kalian harus mencabut kabel USB, terus itu pindahkan ke port yang lainnya karena itu bermasalah. Jadi ingat kalau muncul pesan seperti ini pernah saya alami, jadi kalian harus juga mengikutinya. Ini bermasalah pada port USB-nya yang tidak support, jadi kalian harus mencabut dan pindahkan ke port USB yang lain. Nah, selanjutnya ini sudah terpasang TWRP-nya ya. Oke semua. Selanjutnya kita harus memasang juga FB Metanya. Nah, codingnya seperti ini. Oke, codingnya seperti ini. Passboot garis datar 2 disable garis datar verity spasi garis datar 2 disable garis datar verification plus fbmeta.img. Nah, pastikan ketiknya seperti ini. Setelah benar-benar pengetikannya tidak ada yang salah, maka kita langsung saja tekan enter. Nah, di sini sudah oke. Selanjutnya kita sudah bisa langsung beralih ke smartphone-nya ya. Oke, kita langsung saja cabut kabel USB-nya. Selanjutnya kita pilih menu recovery mode. Selanjutnya kita harus menginstal file zip tadi, yaitu kita pilih select storage karena filenya kita simpan di microSD, kita pilih microSD lalu oke. Dan ini filenya ya, kita pilih lalu swipe ke kanan. Ini langsung rebooting ke mode recovery kembali ya. Welcome to Orange Fox. Nah, selanjutnya kita harus menghapus file supaya tidak terjadi boot loop. Di sini kita masuk dulu di menu. Kita pilih mount. Kita centang vendor. Oke, kita kembali lagi ke home. Sini kita pilih files. Lalu kita up. Lalu kita cari folder vendor. Nah, pastikan di sini ya, files garis miring saja di sini. Kita pilih vendor, lalu kita menghapus file. Sini saya sudah menghapusnya. Selanjutnya kita kembali ke menu. Lalu kita pilih reboot dan kita pilih bootloader. Nah, di sini kita harus memasang kembali FB Meta supaya tidak terjadi boot destroyed. Nah, di sini saya colokkan kembali ya. Lalu kita kembali lagi ke komputer. Selanjutnya di sini kita mengetiknya perintah seperti sebelumnya supaya tidak terjadi destroyed. Karena sebelum saya mempublish video ini, saya sudah mempraktekkan dan 2 kali terjadi boot destroyed. Jadi ikuti saja sesuai langkah-langkah yang saya bagikan karena saya pastikan itu tidak akan terjadi lagi boot destroyed ketika sudah booting ke sistem. Nah, kita ketik di sini. Sini passboot device sudah terdeteksi ya. Selanjutnya kita install kembali recovery-nya dalam hal ini TWRP-nya. Ketiknya seperti ini,
biasa saja. Oke, kita enter. Sini sudah oke. Lalu kita copy juga ini. Perintahnya sama. Oke, kita enter. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita sudah bisa langsung kembali ke smartphone-nya ya. Oke, saya langsung cabut saja. Lalu kita booting saja ke sistem. Karena sudah terpasang FB metanya tadi ya. Dan ini tidak akan terjadi boot destroyed dan TWRP-nya pun terpasang secara permanen. Oke, ini tidak terjadi boot destroyed ya, ataupun terjadi boot loop. Nah, selanjutnya kita harus memastikan apakah TWRP-nya terpasang secara permanen atau bagaimana. Nah, selanjutnya kita langsung saja matikan dulu karena kita harus membuktikan ya bahwa ini TWRP-nya permanen. Oke, ini dia TWRP-nya terpasang secara permanen ya. Nah, kita bisa langsung melakukan box add-ons, bisa langsung melakukan install Magisk ataupun yang lain-lainnya sesuai bawaan TWRP ini. Nah, kita langsung saja reboot ke sistem. Nah, ini sudah kembali lagi ke sistem Realme UI ya. Nah, bagaimana sob? Jika sobat mengalami kendala terkait video yang saya bagikan di video kali ini, sertakan saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, dislike kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe ya sob, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.